Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum PJJ hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar PJJ hari ini bisa berlangsung dengan tertib dan lancar, tiada halangan suatu apa. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum PJJ hari ini kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin di antara kalian yang selama ini tidak saya ajar, kalian belum kenal. Saya di sini Ibu Nur Sri Rahayu selaku pengampu mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Klaten untuk tahun pelajaran 2021-2022 kebetulan mengampu di kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 11-nya kelas 11 MIPA 1, kelas 11 MIPA 2 dan kelas 11 MIPA 3. Jadi mungkin saat unit ini untuk kelas 11 MIPA 4 sampai MIPA 7 belum kenal dengan saya ya anak-anak, mohon maaf. Dan untuk saat ini saya juga mohon maaf untuk membuka masker ya. Itu untuk perkenalan dari saya selaku pengampu mapel kimia di Zoom meeting saat ini. Nah, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam suasana pandemi dan saat ini masih PPKM. Dan tolong anak-anak tetap jaga protokol kesehatan untuk keluar rumah, hal-hal yang penting saja. Untuk yang sekiranya tidak penting kalian hindari, dan itu pun kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Begitu pesan dari saya selaku pengampu kimia saat ini di unit ini. Untuk PJJ kali ini, marilah kita belajar bersama mengenai reaksi senyawa hidrokarbon. Namun sebelumnya, kalian kemarin sudah belajar mengenai tata nama, baik itu tata nama alkana, tata nama alkena, maupun tata nama alkuna. Nah, coba kalian ingat kembali, tolong untuk kelas 11 MIPA 1, Mbak Felika, nomor absen 12. Dijawab ya. Masih ingat rumus umum dari alkana? Konvelika. Halo? Enggak ada.
Nggak ada. Ada tuh. Halo Mbak Felika. Ya, Selamat Bu. pagi Mbak. Selamat pagi, Bu. Masih ingat rumus umum dari alkana kemarin apa Mbak? Untuk rumus umumnya CnH2n plus 2, Bu. Ya, bagus ya. Masih ingat untuk rumus umum dari alkana CnH2n plus 2. Coba tolong disebutkan deret homolog dari alkana mulai dari N1 sampai 10. Untuk yang pertama metena, yang kedua etana. Maaf, alkana. Alkana. Alkana, ya, alkana. Yang alkananya pertama apa? Dari rumusnya dulu, Bu. Ya, dari rumusnya dulu. Yang pertama rumus molekul CH4 metana. Ya. Yang kedua C2H6 etana. Yang ketiga C3H8 propana. Yang keempat C4H10 butana. Yang kelima C5H12 pentana. Yang keenam C6H14 heksana. Yang ketujuh C7H16 heptana. Yang kedelapan C8H18 oktana. Yang kesembilan C9H20 nonana. Yang ke-10 C10H22 dekana. Ya, bagus ya. Masih ingat? Sedangkan untuk hidrokarbon yang berikutnya mengenai alkena. Coba tolong Desti Nur Rahmawati dari 11 MIPA 2. Hadir enggak ini? Desti Nur. Wiwit Wijayanti. Ada. Kamera tolong dihidupkan ya. Enggak bisa. Ditinggal apa? Apa ditinggal? Halo Mbak Wiwit Wijayanti. Monika Putri. Hadir? Mbak Monika Putri. Silakan dibuka kameranya. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Tolong disebutkan rumus umum dari alkena apa, Mbak? Rumus alkena. Bentar, Bu. Bu.
Rumus alkena. Kalau alkana kan CN H2N plus 2. Kalau alkena Bentar, Bu. lupa ya. Ya, rumus umum dari alkena adalah CnH2n, di mana N-nya sama dengan mulai dari 2. Mengapa N-nya dimulai dari 2? Karena untuk alkena itu mengandung ikatan rangkap. Jadi N-nya dimulai dari 2, tidak seperti pada alkana N-nya dimulai dari 1. Di sana ada metana, di alkena tidak ada metena, adanya etena, propena, butena, pentena, dan seterusnya. Selain itu, untuk hidrokarbon tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3 adalah alkuna. Apa rumus umum dari alkuna? Mbak Selvi dari 11 MIPA 5. Assalamualaikum Mbak Selvi. Iya, Bu. Coba rumus umum dari alkuna apa Mbak Selvi? Rumus umum alkuna adalah CnH2n N dengan N lebih besar dari 1. Nah, N dimulai dari 2. Mengapa kok dimulai dari 2 tidak 1? Bentar, Bu. Tidak ingat. Sama ya seperti pada alkena tadi, alkuna itu mengandung ikatan rangkap. Namun ikatan rangkapnya adalah rangkap 3 sehingga N-nya dimulai dari 2 ya. Tidak 1. Nah, itu untuk alkuna yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mengenai reaksi senyawa hidrokarbon. Yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan dari pembelajaran reaksi senyawa karbon, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan reaksi substitusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan reaksi adisi. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan reaksi eliminasi. Kelima, peserta didik dapat menjelaskan reaksi polimerisasi. Baiklah, satu persatu marilah kita pelajari bersama ya. Kalian tetap semangat walaupun dalam
kondisi pandemi. Yang pertama adalah reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu bisa berlangsung sempurna, bisa tidak sempurna. Di manakah letak perbedaannya? Mungkin di antara kalian ada yang tahu? Mas Abu Fatah mungkin tahu bedanya pembakaran sempurna dengan tidak sempurna dari MIPA 4? Halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Bu. Tahu tidak, Mas, apa perbedaan pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna? Baik, Bu. Ya. Pembakaran sempurna hasil dari pembakaran berupa gas karbon dioksida dan juga air. Ya, Gus. Sedangkan untuk reaksi tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida dan juga air. Ya, bagus ya. Betul sekali apa yang dijawab oleh Mas Abu Fatah tadi, bahwa pembakaran sempurna itu hasilnya CO2 dan H2O. Di sini terjadi bila oksigennya tersedia secara bebas. Namun kalau ketersediaan udaranya itu terbatas, pembakaran yang terjadi adalah pembakaran tidak sempurna. Nah, tadi untuk reaksi pembakaran atau oksidasi secara umum dirumuskan CXHY plus CO2 plus O2, maaf, menghasilkan CO2 plus H2O. Ini bila pembakarannya terjadi secara sempurna. Nah, ini contohnya bisa terjadi pada alkana. Alkana contohnya CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Pembakarannya terjadi secara sempurna. CH4. Apa namanya? Masih Mas Abu Fatah tadi CH4 apa namanya, Mas? Yang masih online. CH4 apa namanya? Halo Mas, masih dengar suara saya? Halo. Ini bukan namanya. Halo. Mas. Mas bisa mendengarkan suara saya? CH4, apa namanya ini? Halo Mas. CH4 apa namanya? Atau Mbak, selfie itu yang masih siap. CH4 apa namanya?
Masih ingat Mbak Selvi, C4 apa namanya? Lupa juga. Namanya metana. Ini kalau ditambah oksida O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O kalau pembakarannya sempurna. Namun kalau pembakarannya tidak sempurna, yang dihasilkan adalah gas CO plus H2O. Reaksinya ini belum setara. Nah, setaranya bagaimana? C-nya di sini 1, ini 1. Hanya ini 4 di sini 2 sehingga harus dikalikan 2. O-nya berapa? 2 ditambah 2, 4. Di sini 2 sehingga sini dikalikan 2. Itu untuk yang tanah yang pembakarannya sempurna. Kalau yang tidak sempurna hasilnya CO plus H2O. Apakah O2-nya sama? Rizka. Halo Mbak. Halo. Halo Bu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Mbak? Tidak Bu, tadi kan Ibu tanya CH4 itu senyawa apa? Iya. Senyawa apa Mbak? CH4 adalah metana Bu. Termasuk golongan? Golongan pembakaran tidak sempurna. Golongan CH4 itu golongan alkana, gitu ya. Oh iya Bu. Kalau pembakaran tidak sempurna, jumlah oksigennya sama tidak ya? Untuk coba C-nya 1, ini 1, hanya 4, di sini 2, ini dikali 2. O-nya di sini 1 ditambah 2, 3, padahal ini 2, sehingga harus dikalikan berapa? 1,5. Oh, ternyata berbeda antara pembakaran sempurna dan tak sempurna. Jumlah oksigen yang diperlukan berbeda. Lebih banyak yang pembakaran sempurna. Itu kalau pada alkana. Nah, yang alkena bagaimana? Sama prinsipnya seperti pada alkana. Kalau pada alkena, contohnya di sini C2H4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini sempurna, hasilnya CO2. Sudah setara atau belum? Jumlah atomnya ternyata masih berbeda ya. C-nya di sini 2, di sini 1, sehingga di sini harus dikalikan 2. Hanya ini 4, di ruas kanan 2. Berarti belum sama, sehingga harus dikalikan 2. Berapa jumlah O-nya? 2 dikali 2, 4, ditambah 1 dikali 2, 2, sehingga di ruas kanan itu jumlahnya 6. Di ruas kiri 2. Biar sama dikalikan 3. Itu ya. Untuk yang pembakaran sempurna C2H4 apa namanya? Ya Mbak Rizka yang masih memperhatikan. C2H4 apa namanya?
Alkana namanya apa? Ini apa namanya, Mbak? Apakah benar gas etana, Bu? Gas? Ingat ini alkena itu pemberian namanya kan diakhiri dengan ena. Kalau ana itu golongan alkana. Jadi ini apa kalau C-nya 2 pada alkena namanya apa? Gas etana, Bu. Etana. Etena, Bu. Oh ya, etena. Betul ya, etena bukan etana. Karena ini golongan alkena mengandung ikatan rangkap berapa? Rangkap 2. Kalau yang tidak sempurna, jumlah O2-nya apakah sama atau berbeda? Ini 2, di sini 1, sehingga ini dikali 2. Ini dikalikan 2. Terus ya hanya 4, di sini 2 dikali 2. O-nya di sini 2. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 2, 2. Di ruas kanan itu 2 ditambah 2. Sehingga jumlah oksigennya 4. Di ruas kiri oksigennya baru 2. Sehingga harus dikalikan berapa? 2 ya. 2. Ini namanya etena. Itu. Ini untuk golongan alkena. Ada lagi kelompok hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3, yaitu alkuna. Baik, saya balik ya, alkuna. Nah, untuk alkuna, contohnya C2H2. Dioksidasi menghasilkan CO2 plus H2O. Coba yang dari Rahma Ayu Pambuti dari 11 MIPA 6. Rahma Ayu. Halo, Mbak Rahma Ayu Pambuti dari 11 MIPA 6. Ini hadir enggak? Kameranya tolong dibuka, Mbak Cantik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh dari pembakaran pada alkuna adalah C2H2 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini C2H2 apa namanya, Mbak Rahma? Mbak Ayu, apa namanya? Maaf, Bu, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. C2H2 namanya apa, Mbak Ayu? Termasuk kelompok alkuna, hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3. Coba
Tahu gas yang dipakai untuk mengelas, Mbak? Halo? Ini dua namanya apa? Gas yang dipakai untuk mengelas itu kan salah satu kegunaan dari Alpuna C2 adalah untuk mengelas, untuk memotong logam. Ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Apakah namanya Alpuna yang paling sederhana? Hanya sama dengan 2. Coba namanya, apakah asetilena, Bu? namanya etuna. Etuna. Apakah ini sudah setara? Oh, ternyata belum karena jumlah atomnya berbeda. C-nya 2 di sini 1 sehingga harus dikali 2. Ini 2 sudah sama. Sekarang jumlah O-nya di kiri 2, di kanan 2 dikali 2 4 ditambah 1 5 sehingga ini harus dikalikan 2,5. Nah, biar sama dengan 5. Yang kedua yang pembakarannya tak sempurna C2 H2 plus O2 ini 2. O-nya di ruas kiri 2 di kanan 2 ditambah 1 3 sehingga dikali 1,5. Jelas berbeda. Oksigennya, banyaknya oksigen lebih banyak yang pembakaran sempurna. Itu untuk reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Nah, sekarang yang kedua adalah reaksi substitusi. Apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom dengan molekul yang lain. Jadi ini diganti, disubstitusi. Sebagai contoh adalah CH4. Tadi CH4 namanya metana dengan gas klor Cl2 itu kan Cl dengan Cl. CH4 C-nya 1 hanya 4. Nah, di sini akan disubstitusi yang H pada H4 ini akan gabung ke sini 1 membentuk HCl. Ini HCl dan yang ini berkurang 1 CH3Cl. Ada yang tahu di sini nama CH3Cl apa namanya? Coba saya Dila Samira, nomor absen 11, Mbak Dila.
Assalamualaikum Mbak Dila. Coba kameranya dibuka Mbak. Kameranya dibuka. Biar kelihatan cantik. Sudah. Biar merata. Yang tadi sudah. Sela Dwi Noviandari. Sela. Nasya. Oh ya. Kita ini nggak ada. Coba dibuka. Kamera tolong dibuka semua. Rumah mengaku. Assalamualaikum Mbak Sofri. Halo, Assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh, bisa. Tadi reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom. Di sini CH4 tadi kan namanya metana. Disubstitusi dengan gas klor. Gas klor rumusnya Cl2. Ada Cl sebanyak 2. Nah, di sini H dari metana ini yang satu akan gabung dengan Cl membentuk HCl dan satunya Cl yang satunya akan gabung di sini membentuk CH3Cl. CH3Cl namanya apa Mbak? Mungkin tahu enggak? Tahu nggak Mbak? CH4, CH3 maaf, CH3Cl. CH3 sendiri namanya apa Kak CH3? Metil. Nah, metil. Kalau ini Cl-nya? Gimana, Bu? Cl-nya? Cl-nya apa namanya? Cl. Tadi kan ini metil katanya metil. Ini metil. Nah, kalau ini Cl-nya? Kloro bukan?
Jadi ini metil klorida atau klorometana, begitu namanya. Kalau HCl apa? HCl. Asam klorida. Asam klorida. Nah, itu contoh dari reaksi substitusi yang terjadi pada golongan alkana. Reaksi senyawa hidrokarbon yang ketiga adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penjenuhan suatu ikatan rangkap. Jadi reaksi adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Tadinya ikatannya rangkap menjadi tunggal atau jenuh. Nah, sebagai contoh bisa terjadi pada adisi dengan gas hidrogen. Dengan gas hidrogen. Gas hidrogen rumusnya H2. Sedangkan ini termasuk golongan alkena yang mempunyai rumus C2H4. Tadi namanya apa? Etena. Di sini kalau pada adisi hidrogen hanya kan sebanyak 2. Hanya 2. Nah, pemutusan di sini akan ini putus. Nah, kalau putus, ikatan rangkap duanya menjadi ikatan tunggal. H di sini nempel di sebelah kiri 1, 2, ini menjadi tambah 1 menjadi 3. Yang sebelah kanan itu hanya 2 ditambah 1 juga menjadi 3. Ini tadi namanya etena. Setelah diadisi berubah menjadi apa ini alkana ini namanya? Menjadi etana. Etana menjadi alkana. Ena berubah menjadi ana. Itu kalau pada alkena. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan adisi yang terjadi pada alkuna? Kalau pada alkena tadi namanya etena, pada alkuna namanya etuna. Ini mengandung ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3. Nah, ada 2 molekul gas hidrogen. 2 molekul. Berarti ini jumlahannya 4. Nah, 4 itu 2 nempel di C sebelah kiri, yang 2 menempel di sebelah kanan. Ini ikatan rangkapnya putus menjadi ikatan tunggal. Sama-sama menjadi etana. Loh, kok sama? Tapi
Tapi kok awalnya berbeda. Yang satu Alkena, yang kedua Alkuna. Bedanya di mana? Letak perbedaannya itu pada penambahan gas hidrogennya. Kalau pada etena, gas hidrogennya berapa molekul? Mbak Rama itu kayaknya memperhatikan ya, Rama Ayu. Berapa molekul, Mbak? Kayaknya kamu lihat kok harus lanjutkan. Nanti. Mas Safi nggak? Assalamualaikum Mas Safi. Waalaikumsalam, Bu. Nah, tadi ini kan etena, ini etuna. Tapi kok hasilnya sama? Gimana letak perbedaannya? Kan bedanya di gas hidrogennya ya, Kak. Kalau pada alkena berapa molekul gas hidrogen yang diperlukan? Berapa coba? Dua bukan, Bu? Berapa? Dua atau bukan, Bu? Ini 2 molekul. 1 molekul atau 2 molekul? 1 molekul. Ini kan koefisiennya hanya 1. Kalau koefisiennya hanya 1, ingat ya persamaan reaksi di kelas 10. Kalau koefisiennya hanya 1, di sini tidak perlu dicantumkan. Tidak perlu dituliskan ya. Namun pada alkuna di sini membutuhkan 2 molekul gas hidrogen. Hasilnya sama, alkana semua. Etana, tapi awalnya berbeda. Yang satu alkena, yang satunya alkuna. Jelas belum? Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya, silakan. Mumpung kita masih ketemu, walaupun hanya lewat virtual saja. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk contoh adisi bukan gas hidrogen, tetapi dengan adisi asam halida, terutama adalah asam klorida ya. Asam klorida. Di sini ada alkena. Coba masih ingat nggak namanya apa sih ini? Pada pemberian nama alkena kemarin. Nah, ini namanya apa? Tolong kameranya dibuka, ya. Tolong kameranya dibuka. Halo. Aisyah. Mbak Aisyah itu dibuka ya, Aisyah. Nareswari, ini Pak. Halo Mbak, Assalamualaikum. Tahu namanya ini apa Mbak? Ya, untuk pemberian nama alkena, kan kemarin untuk pemberian nama alkena ini kebetulan rantainya lurus, tidak ada cabangnya, sehingga pemberian namanya kan
dituliskan posisi ikatan rangkap 2 terletak di nomor berapa? Pemberian nomor dulu dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Dari kiri dan kanan ternyata lebih dekat yang dari kiri. 1, 2. Kalau dari sini 1, 2, 3. Lebih dekat yang dari kiri, sehingga ini ikatan rangkapnya terletak di nomor 2. Berarti namanya 2. Nah, sekarang rantai utama karena lurus, C-nya sebagai rantai utama semua. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya 5, namanya apa? Namanya pentena. Alkena, pentena, ada ikatan rangkap 2. Nah, setelah dilakukan adisi dengan HCl, di sini HCl itu kan ada H dengan Cl. X-nya, halidanya itu akan terikat pada atom C yang lebih panjang. Di sini di sebelah kanan, katanya ikatan rangkap 2. Di sebelah kanannya 3, di sebelah kirinya hanya 2. Sehingga kan lebih panjang yang di sebelah kanan. Cl-nya nempel di sini, hanya nempel di sini. Nah, sehingga 2 pentena kalau diadisi dengan asam halida, asamnya diambil asam klorida, akan diperoleh apa ini namanya? Ini mau diberi nomor dari kanan kiri sama karena posisinya di tengah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nomornya 3. Sehingga ini namanya ini 3 kloro, C-nya 5 pentana, alkena, pentena diadisi menjadi pentana. Sesuai tadi definisinya, reaksi adisi, reaksi penjenuhan ikatan tunggal ya. Tadinya rangkap, juga menjadi ikatan tunggal. Itu untuk yang reaksi adisi. Adisi dengan asam halida. Untuk yang berikutnya adalah reaksi eliminasi. Kalau kalian perhatikan, ini adalah kebalikan dari reaksi adisi tadi. Kalau adisi itu pemutusan ikatan rangkap, kalau ini pembentukan ikatan rangkap. Nah, awalnya adalah ikatannya tunggal. Ikatan tunggal contohnya terjadi pada C, H3, C, H3. Namanya apa ini? Aisyah Nurul, Mbak Aisyah Nurul, halo, assalamualaikum. IPA 3. Halo, assalamualaikum. C, ini ada CH3 dengan CH3.
C-nya sebanyak 2, hanya berapa, Mbak? Hanya 6, Bu. Nah, namanya apa? Loh, kemarin sudah saya pesan, Bu. Kalian tolong untuk karena kalian hafalkan terutama untuk N dari 1 sampai 10. Karena apa? Ini dasar. Nah, Namanya metana. betul metana. Etana. Nanti kalau saya tanya, kalau ini metana saya tanya, C4 apa, Mbak? Bingung lagi. Nah, tolong ya. Etana. Tolong terutama deret homolog alkana mulai dari N1 sampai 10 karena ini dasar. Untuk alkena dan alkuna nanti kan ibaratnya tinggal nol. Kalau kalian hafal deret homolog alkananya, kan alkenanya tinggal ikut. Ana diubah menjadi ena. Kalau akuna ya diubah menjadi una. Begitu untuk pemberian nama di akhirnya. Ini namanya tanah. Nah, ini dengan pemanasan, ini simbol ya, bukan hanya sekedar. Kok ini ada tanda panah? Ini ada artinya bahwa ini dipanaskan pada suhu tertentu dan ada katalisator. Di sini etana akan terjadi reaksi eliminasi menghasilkan ini C2H berapa, Mbak? Hanya berapa ini? Hanya berapa? Ini kan C-nya 2. 1 ditambah 1, 2. Hanya ini ditambah ini berapa? H4, Bu. H4. Jadi ini rumusnya kan C2H4. Nah, kalau pada alkana C-nya 2 namanya etana. Nah, kalau pada alkena C-nya 2 namanya Etena. etena, ya. Etena dengan melepaskan gas apa ini? H2. Ayo, gas H2 gas apa? Nah, ini H2 ini. Hidrogen. Oke. Contoh yang kedua. Ini ada CH3, CH2, CH3 apa namanya? Apa coba namanya? Propana. Hah? Propana. Propana. Nah, ini dengan kondisi khusus dilakukan pemanasan dan ada katalisator. Malam ini gitu ya. Nah, ini 2 atau saya ini saya ganti di bawahnya biar jelas ya. Ini awalnya ini 3 ya. C H C H C H. Ini kalau mau yang rangkapnya di sini, mau di kiri atau kanan sama. Karena apa? Dari kanan dan kiri nomornya sama. Ini nomor 1, ini nomor 1 juga. Kalau rangkapnya di sini, berarti ini butuh H berapa? Kemarin sudah saya ingatkan ya, C itu mempunyai 4 tangan untuk berikatan dengan atom yang lain. Kalau sudah dipakai 2, hanya kurang berapa? Hanya kurang berapa, Mbak tadi? Mbak kurang berapa hukum lainnya? Perhatikan. Ini melengkapi H. Kan C mempunyai 4 ikatan, 4 tangan ibaratnya. Punya 4 tangan untuk mengikat yang lain. Gitu ya. Nah, kalau sudah digunakan 2 masih berapa?
bisa kurang berapa? 2. 2 ya. Oh, ini 2. 2 ya. Terus C yang nomor 2 sudah digunakan untuk berikatan 1, 2, 3. Kurang berapa? 1. Ini 1. Terus ini C yang nomor 3. Ini digunakan untuk berikatan 1 dengan yang sebelah sini masih kurang 3. Ini ya. Nah, ini dengan melepaskan gas H2. Namanya apa ini? Namanya 1 propena. Itu ya. 1 propena. Ini tadi propana. Ini untuk yang keempat ya. Yang terakhir reaksi polimerisasi. Nah, apa reaksi polimerisasi? Reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul kecil yang disebut dengan monomer menjadi polimer atau makromolekul. Yang besok ini kalian pelajari lagi di kelas 12 ya, ingat reaksi polimerisasi. Sebagai contoh adalah ini pembentukan polietena. Polietena itu merupakan salah satu contoh polimer. Ini namanya etena. Sebanyak N, jadi ini jumlahnya banyak. Akan bergabung membentuk makromolekul yang namanya ini polietilena atau polietilena yang merupakan makromolekul. Begitu ya, Nana. Reaksi pada senyawa hidrokarbon. Reaksi pada senyawa hidrokarbon. Tadi kan ada 5, 1. Coba tolong disebutkan, disimpulkan reaksi Mbak Aisyah Nurul. Aisyah Nurul itu yang kameranya dibuka. Tadi sudah saya jelaskan ada 5 macam reaksi pada senyawa hidrokarbon. Coba diulang Mbak Nurul. Aisyah Nurul. Ya, Roh. Ya, lagi Mbak ya. Tadi kan ada 5 ya, Mbak? Iya, Bu. Ya, apa saja? 1. Ada reaksi substitusi, Ya, oksidasi. ada reaksi oksidasi. Terus ada reaksi adisi. Adisi. Terus ada reaksi eliminasi. Eliminasi. Satunya reaksi polimerisasi. Polimerisasi. Jadi tadi sudah panjang lebar ya, Pupung ini kalian masih ketemu secara virtual, walaupun secara virtual kita bisa menyampaikan materi secara Zoom. Di antara kalian mungkin ada yang mau bertanya? Halo? Kalau tidak ada, nanti ada LKPD, tolong LKPD-nya dikerjakan ya, anak-anakku semua.
Siapa? Halo Mbak. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bertanya. Ya, Bu, saya mau bertanya. Ya, Apakah alkana itu bisa bereaksi dengan katali, contohnya Ni? katalis. Ya. Tadi kan disebutkan katalis. Tahu enggak definisi dari katalisator, Mbak? Tahu belum? Katalisator itu apa toh? Belum. Katalisator itu zat yang dapat mempercepat reaksi. Sebenarnya ini dan di akhir reaksi dia terbentuk kembali sehingga dianggapnya ini sepertinya tidak bereaksi, tapi sebenarnya katalisator itu bereaksi. Namun di akhir reaksi akan terbentuk kembali. Dia fungsinya hanya mempercepat laju reaksi begitu. Alkana pun bisa dengan katalisator Ni untuk mempercepat laju reaksi. Laju reaksi nanti di KD berikutnya kalian akan ketemu di sana ada macam-macam katalisator. Ada PT, juga ada Ni, juga ada begitu ya. Ini untuk sementara seperti ini. Ada yang lain lagi? Enggak ada, Mas. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian. Nanti tolong untuk LKPD tolong nanti di-share gimana ya untuk LKPD-nya. Nah, untuk LKPD tolong kalian kerjakan sebagai penugasan, tugas mandiri. Tetap semangat kalian semua untuk belajar walaupun tidak ketemu ya, kita tidak ketemu. Itu ngendikane Bapak Kepala Sekolah, pernah ketemu tapi tetap sinau. Begitu ya pesannya. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa belajar juga untuk meraih sukses seperti apa yang kalian cita-citakan. Saya di sini selaku pengampu mapel kimia dalam menyampaikan materi di PJJ hari ini. Jika banyak salah kata, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.